Selamat malam Nusantara, selamat malam Indonesia. Puji nama Tuhan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, bangkong, mak, bapak tua, bapak muda, tulang dan tulang. Ya, abang, akang, itu semualah ya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yesus mengasihi Anda, saya juga mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Bertemu dengan Anda, dan hari ini kita akan mendengarkan tentang firman Allah. Sebuah tema yang saya beri adalah difitnah manusia disayang Tuhan, ya. Difitnah manusia disayang Tuhan. Jadi kita lihat kisahnya masih dalam ini sambungan dari tadi pagi. Kita lihat dari ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam, dari pasal 39 ya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, sedang dari seisi rumahnya itu seorang pun tidak di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Malah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Saya akan membacakan lagi di ayat yang lain. Di ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya, tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Puji nama Tuhan. Ini orang muda yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Allah sangat menghargai dia. Sekalipun Allah kemarin itu kunci sukses, tadi pagi maksud saya, bagaimana Tuhan memberikan sukses kepada Yusuf. Tapi hari ini orang sukses itu, saya mau katakan, akan senantiasa ada badainya ya. Semakin tinggi pohon, maka semakin keras angin yang menerpa hidupnya. Tapi bagaimana sikap daripada Yusuf itu yang penting. Dikatakan oleh Yusuf itu ketika dia diajak oleh istrinya, digoda berhari-hari untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum, dia tidak melakukannya. Jadi dia tidak mau melanggar hukum Allah, itu yang pertama. Dan karena dia tidak mau melanggar hukum Allah, maka dia berkata, semua yang ada di rumah ini, semua perusahaan bosku itu tidak lebih kuat kuasanya daripadaku. Dan semua telah diserahkan kepada, terkecuali engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku mau menyakiti Tuhanku, menyakiti bosku? Tidak mungkin. Jadi Yusuf ini adalah orang yang tidak mau melakukan kejahatan. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita mau berhenti dari berbuat jahat, tidak mau melakukan kejahatan dalam hidup kita, setiap kali ada orang mau mengajak kita berbuat kejahatan, oh tidak. Jadi jelas tidak. Terhadap kejahatan tidak, terhadap hal-hal positif ya, terhadap hal-hal yang baik ya, terhadap hal yang murni ya, terhadap hal-hal yang benar ya, tapi terhadap yang jahat no way. Ya. Lalu tadi itu yang mau saya katakan, dia difitnah manusia tapi disayang oleh Tuhan. Di mana kita lihat ya, pasal 39 ayat 21. Karena dia walau begitu dia tidak melakukan yang jahat, dia dimasukkan penjara. Lebih baik katanya dia masuk penjara daripada harus melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi dia memilih penjara ya. Jadi orang kalau difitnah sampai dia dimasukkan penjara, tetapi karena dia tidak melakukan kejahatan, disitulah nilai orang tersebut. Sama dengan Daniel
Daniel orangnya yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Dia diajak untuk kompromi, korupsi bersama pada waktu zaman Darius, tetapi dia tidak mau. Dan pada akhirnya dia dimasukkan ke lubang dengan memperangkap raja. Maka raja mengeluarkan ultimatum dan pada akhirnya masuklah si Daniel ini dalam perangkap. Tetapi siapa yang menggali lubang akan terperosok sendiri ke dalamnya. Dan itulah yang terjadi pada menteri-menteri yang di 120 menteri, 3 pembesar ya. Jadi dan mereka semua dimasukkan ke dalam gua singa itu. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalau kita difitnah orang, ya nggak usah mentang-mentang lah, nggak usah balas lah, dia cari sini sana lah, nggak usah. Kalau kita difitnah sama seperti saya difitnah, saya sudah pernah bersaksi bagaimana saya difitnah, lalu dilapor ke Polwil pada waktu itu, saya hadapi prosesnya. Tetapi kenapa saya begitu bangga? Karena saya nggak melakukan gitu loh. Kalau Anda melakukan ya bertobat, itu saja. Jangan Anda melakukan, Anda sangkal, itu lebih parah lagi dosa Anda, lebih parah lagi kejahatan Anda. Tapi kalau Anda tidak lakukan, apapun yang diperbuat orang untuk menjerumuskan engkau, sekalipun engkau harus masuk penjara oleh karena dosa yang tidak engkau lakukan, nggak usah takut, ya. Sama seperti, karena saya nggak melakukan, makanya Pak Tugimin pada waktu itu bilang sama saya, ya jemput bola atau laporkan balik orang itu. Sama kualitas saya, kalau sama laporkan orang-orang seperti saya, tidak perlu mengikuti cara-cara mereka. Jadi dia di sini yang mau saya katakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Jadi dia disayang, bukan hanya disayang oleh kepala penjara, tapi disayang oleh Tuhan. Jadi kalau engkau difitnah manusia, engkau nggak melakukannya sebagaimana yang difitnahkan, nggak usah takut, kamu akan disambut oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan apa yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Oleh karena apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan dimasyhurkan melalui kehidupanmu itu. Jadi jangan takut, jangan takut. Jadi jangan lakukan kejahatan, pilih penjara daripada harus melakukan itu ya. Dan akhirnya Tuhan bertindak kan? Ya disayang, disertai Tuhan. Kepala penjara. Bahkan saya lanjutkan pembacaannya sebentar. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, haleluya. Jadi itu, bayangkan dia orang penjara jadi mengurus orang penjara. Dia sebenarnya tawanan, tapi begitu luar biasa, disayang. Jadi bahkan yang sudah kita baca, kepala penjara nggak pusing dibuatnya, karena itu berhasil. Aku aja nggak seberhasil ini dia gitu. Jadi dia sadar diri, dia tahu bahwa Tuhan itu. Jadi Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang membuat berhasil Yusuf itu. Jadi tadi pagi saya katakan keberhasilan itu kan karena disertai Tuhan salah satunya. Jadi biarlah kita hidup bersama dengan Tuhan, dan ketahuilah Tuhan menyertai engkau senantiasa. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami difitnah, tidak usah kami harus marah-marah, tidak usah harus kami membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kami tahu ketika ada orang memfitnah, kalau kami tidak melakukan, anggap saja itu promosi, tapi ada orang itu kan harga diri. Memang Alkitab katakan belalah perkaramu, ya. Tapi ketika kita membela perkara kita, maka kitalah yang akan bisa kelebihan. Tetapi kalau Tuhan yang membela perkara kita, maka Tuhan akan jauh bertindak manis terhadap kita. Karena apa? Kita melakukan dengan cara-caranya. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati presiden kami, berkati semua orang, supir, pegawai, apapun profesi
di anak bangsa ini berkati, dan juga para pedagang Tuhan juga berkati, semua orang diberkati oleh Tuhan, karena tugas kami adalah berdoa bagi mereka. Pemimpin negara kami diberkati dari tingkat pusat daerah, pemimpin gereja juga Tuhan berkati, dan juga Tuhan Bapa di surga, Tuhan berkati mereka yang dipercayakan memegang amanah di negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, sehingga mereka melakukan dengan takut akan Tuhan menyertai mereka. Juga kami berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, ikuti doa saya, izinkan saya berdoa bagi Anda dan Anda mengikutinya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan, kejahatanku, sucikan aku dari segala dosa, kejahatan dan kelemahanku. Dan sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan Tuhan Bapa di surga, jadilah Tuhan, jadilah Raja. Sekarang saat ini saya yakin bahwa Tuhan, saya sudah menerima hidup yang kekal dan telah menerima surga, dan saya menjadi anggota kerajaan surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan masih tetap peduli. Alkitab mengatakan, biarlah roh, jiwa, dan tubuh sehat sempurna terpelihara. Kalau engkau sedang mengalami sakit, yakin dan percayalah bahwa Tuhan, sungguh, saya mau katakan, Tuhan Yesus sangat peduli bagimu. Ketika engkau mendengarkan ini, yakin dan percayalah, apapun sakit penyakitmu, taruh di tempat yang sakit, maka saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan, lihat tangan mereka di tempat yang sakit. Apapun sakit mereka yang saat ini, mereka taruh di tempat yang sakit itu. Baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka, atau di mobil, atau di mana, yang sedang mendengarkan ini, baik melalui YouTube mereka, baik melalui Android mereka, baik di mereka yang ada di rumah sakit, dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, sembuhkan dari COVID dalam nama Yesus, sembuhkan, berikan kekuatan imun tubuh mereka dalam nama Yesus. Yang mandul diberikan anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buka kandungannya dalam nama Yesus. Yang sakit apapun telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjadi tabib bagi mereka, menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya berdoa juga kepada Anda yang terikat, sehingga Anda tidak bisa efektif. Anda mengaibkan diri Anda sendiri, bahkan keluarga Anda. Saat ini saya mau berdoa bagi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di dada dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ingin berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan mereka yang ditaruh di dada. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa agar mereka, Bapa di surga, Engkau jamah mereka, dan Engkau lepaskan mereka dari segala keterikatan akan dosa, narkoba, minuman keras, homo, lesbi, oh Tuhan Bapa di surga, perbuatan-perbuatan jahat dan manipulasi, munafik dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan kejahatan, Tuhan lepaskan mereka dan masuk dalam hati mereka, berikan Roh Kudus bagi mereka, sehingga mereka mampu bangkit dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih bagi Anda yang mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup. Saya tidak tahu apapun persoalan Anda, tapi saya mau katakan, Tuhan mampu menolong engkau, dan berserulah, angkat tangan, kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat Bapa di surga. Secara bersama tidak mengetahui kebutuhan mereka, tapi Tuhan, saya yakin dan percaya mereka yang mau melakukan ini di hadapan Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Tuhan, sembuhkan, tolong mereka, selesaikan masalah mereka, dari utang piutang mereka, dari masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun. Tuhan Bapa di surga, sesuai dengan apa yang dinyatakan kepadamu Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau merdekakan mereka, Engkau bebaskan mereka, pulihkan mereka, legakan mereka, sebagaimana firman-Mu. Datanglah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tolong mereka, legahkan mereka Bapa di surga, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saya berkata kepada yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan, masuklah dalam persekutuan dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu, dan juga kepada yang disembuhkan oleh Tuhan, tolong taruh komentar di kolom komentar. Dan saya mau katakan juga, mari saya mau katakan, ketika atau melalui WhatsApp saya, ataupun bagi mereka-mereka yang dilepaskan dari
segala permasalahan hidup mereka, tolong diberikan komentar supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga. Apa saja ya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam seluruh kebutuhan. Katakan saja sama Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Anda. Katakan saja, katakan. Haleluya. Percaya ya, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kau sudah menerima dan kau akan mendapatkannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Sebelum kita tidur, saya menyarankan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga mungkin, dan membaca firman Allah secara pribadi supaya iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Membaca firman Allah itu dengan suara terbuka supaya imanmu semakin kuat. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.